Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Evaningsi dengan NIM D11 2018 05297. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil penelitian forecasting, productivity, dan inventory pada UMKM Rumah Makan Mak Farida II. Banyak wirausahawan yang saling berlomba untuk mendapatkan pangsa pasar, sehingga hal ini memicu para wirausahawan untuk berusaha terus maju dan memperbaiki usahanya. Supaya usahanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mengikuti perkembangan zaman, maka wirausaha tersebut harus dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif dengan melakukan strategi yang tepat agar tidak tersisih dalam persaingan. Selain itu, wirausaha juga harus dapat mengantisipasi kecenderungan ekonomi di masa mendatang dan harus dapat bersaing dengan wirausaha lain yang bergerak di bidang yang sama. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kemajuan usahanya. Rumah Makan Mak Farida II merupakan tempat makan milik Triwan Dedes. Dia adalah orang asli Tebing Tinggi 4 Lawang, Sumatera Selatan. Tempat makan ini beralamat di Jalan Letda Abu Bakar dan Pasar Ilir Tebing Tinggi 4 Lawang, Sumatera Selatan, yang berada di pusat kota Tebing Tinggi dan berada di area perkantoran dan pasar. Tetapi sasaran penjualannya tidak hanya pegawai, melainkan masyarakat yang berada di sekitar. Asal mula merintis usaha tidak langsung terjun di dunia kuliner, sebelumnya membuka salon pada tahun 2017 dan baru memulai membuka usaha di bidang kuliner pada tahun 2018. Dengan berbagai macam banyak percobaan hingga menemukan resepnya sendiri. Jam buka antara jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan sekarang Rumah Makan Mak Farida II sendiri memiliki 4 karyawan. Pengertian manajemen operasional yaitu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada suatu masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, atau produk apapun yang dapat dijadikan barang atau jasa yang tentunya dapat diperjualbelikan. Fungsi manajemen operasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi penggerakan, dan yang terakhir fungsi pengendalian. Untuk tujuan manajemen operasional yaitu efisiensi, productivity, ekonomi, quality, dan reduce processing time. Untuk pengertian forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Untuk pengertian productivity yaitu mengukur efisiensi seseorang, mesin, pabrik, ataupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Dan untuk pengertian persediaan atau inventory adalah kebijakan dan pengendalian yang memantau tingkat persediaan dan memantau beberapa tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus ditambah, dan seberapa besar pesanan harus dibuat. Dan untuk lokasi dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Untuk metode pengumpulan data yaitu angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi non hipotesis, yaitu mendeskripsikan sesuatu dengan meneliti sumber-sumber yang ada, baik secara lisan maupun tulisan. Penelitian ini bersifat kajian eksploratif di mana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan menggambarkan serta membahas kondisi apa adanya yang terjadi di objek penelitian. Sebagai alat bantu analisis penulisan menggunakan aplikasi POM QM for Windows. Untuk perhitungan manual, di sini untuk perhitungan manual forecasting saya menggunakan rata-rata bergerak 4 bulan. Kalian bisa lihat tabel yang sudah saya tampilkan. Untuk peramalan yaitu total dari penjumlahan, dan untuk deviasi adalah penjualan dikurangi dengan peramalan.
Dan untuk rumus MAD sama dengan sigma deviasi dibagi dengan jumlah, dan untuk MSE sama dengan sigma deviasi pangkat 2 dibagi dengan jumlah. Dan ini adalah forecasting menggunakan aplikasi POM QM for Windows dengan rata-rata bergerak 7 bulan. Dan untuk productivity menggunakan manual, yaitu Rumah Makan Mak Farida 2 memproduksi ayam bakar 75 pak per hari untuk di satu outlet dengan sumber daya 4 karyawan sebagai berikut. Kalian bisa lihat untuk tenaga kerja yaitu 13 jam dikali dengan 5.000 per jam sama dengan 65.000, dan untuk seterusnya tinggal dikali, dan untuk total sama dengan 795.000. Untuk productivity sendiri menggunakan dua metode. Yang pertama, perhitungan menggunakan metode single factor productivity, yaitu di mana produktivitas tenaga kerja sama dengan output dibagi input, dan yang kedua menggunakan metode multifaktor atau produktivitas multifaktor sama dengan output dibagi dengan input, di mana output yang dihasilkan atau produk, input yang digunakan atau resource. Dan ini adalah productivity multifaktor serta single factor menggunakan aplikasi POM QM for Windows 3. Untuk inventory di sini saya memakai IOQ atau Economic Order Quantity. Untuk rumus IOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H, dan untuk ROP sama dengan D dikali dengan L, di mana D sama dengan permintaan dibagi dengan jumlah hari kerja setahun. Dan untuk annual setup cost atau ASC sama dengan S dikali D dikali Q, dan untuk annual holding cost atau HAC sama dengan H dikali Q dibagi 2, dan untuk total cost atau TC sama dengan ASC plus AHC. Dan ini inventory IOQ menggunakan aplikasi POM QM for Windows 3. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan produktivitas tenaga kerja di Rumah Makan Mak Farida 2 sebesar 65.000 produk per rupiah tenaga kerja. Artinya bahwa produktivitas tenaga terjadi dalam satu produk yaitu 0,00115385 rupiah per tenaga kerja. Dan dari perhitungan IOQ yang telah digunakan dan perhitungan IOQ yang telah dilakukan, kuantitas pemesanan ekonomis sebanyak 500 buah dan memiliki total biaya sebesar 51.961.524 per bulan. Dan untuk hasil forecasting MAD atau mean absolute deviasi adalah 179. Dan dari hasil MSE atau mean square error adalah 32.110,1267. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah saya lakukan sebagai penulis, akan memberikan saran untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, yaitu dengan cara membuka cabang-cabang baru di luar daerah asal dan meningkatkan produktivitas yang ada. Mengenai penjualan produk, sebaiknya perusahaan melakukan promosi lewat media sosial ataupun dengan menggunakan workshop UMKM yang sering dilakukan pemerintah untuk lebih dapat meningkatkan kualitas produk dan dapat meningkatkan daya saing dengan produk sejenis yang telah ada di pasaran. Dan bagi mahasiswa pun dapat membuka usaha dengan sendiri karena peluang usaha untuk kedepannya sangat terjamin, apalagi dengan adanya para milenial yang semakin inovatif dan kreatif dengan sendirinya. Untuk sedikit lampiran dari Rumah Makan Mak Farida 2,
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.